THR, Anda tidak aman. Uang hasil kerja keras 1 tahun itu berada dalam bahaya besar. THR itu ibarat air di baskom bocor. Iya, datang deras. Tapi akan hilang lebih cepat karena godaan lebaran, diskon gila, dan tekanan sosial. Kecuali Anda nekat. Cuma lakukan 3 strategi radikal ini. THR saya utuh, walau lebaran, penuh diskon. Halo, saya Ade Imaji. Saya tahu rasanya, setiap tahun kita berjanji untuk lebih bijak. Tapi setiap tahun pula, 70% THR rata-rata habis dalam 5 hari pertama. Itu data, bukan mitos. Tapi tahun ini berbeda. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan ajarkan persis bagaimana saya membangun tembok besar di sekeliling uang saya. Setelah Anda tonton video ini, Anda akan tahu cara mengamankan minimal 40% THR Anda, menjadikannya modal masa depan, bukan hanya pemuas nafsu belanja sesaat. Kenapa strategi lama seperti coba hemat itu gagal? Karena kita melawan 3 musuh yang sangat kuat. Musuh pertama, impuls diskon FOMO. Otak kita dirancang untuk menyukai diskon. Saat lebaran, kita dibanjiri notifikasi terakhir hari ini membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Musuh kedua, tekanan sosial. Hampers harus lebih mewah, baju baru harus seragam, angpau harus besar. Kita habiskan uang untuk memenuhi standar sosial, bukan kebutuhan real. Musuh ketiga, ketiadaan. Tembok dana keamanan. Uang THR ada di rekening utama. Mudah dilihat, mudah diakses, sangat mudah dihabiskan. Ini harus diubah, dan kita mulai sekarang dengan strategi nekat pertama. 3 strategi nekat anti bocor. Solusi implementasi. Strategi nekat 1. The Great Wall. Tembok besar pemisah. Saya menyebutnya strategy. The Great Wow. Aturan emasnya, jangan pernah biarkan seluruh THR Anda tidur di rekening utama. Begitu THR masuk, dan saya ulangi, begitu THR masuk, dalam 1 jam pertama, Anda wajib pindahkan minimal 40% ke tempat yang sulit diakses. Ini dana yang Anda anggap sudah hilang. Taktik nekat. Jangan hanya pindahkan ke rekening bank lain yang masih terhubung ke mobile banking Anda. Itu namanya pindah rumah sebelah. Pindahkan ke rekening investasi, pasar uang, atau ke e-wallet yang PIN-nya Anda catat di tempat rahasia. Intinya, buat proses penarikan menjadi ribet. Kenapa ini nekat? Karena ini adalah disiplin keras. Sebelum nafsu belanja muncul, 40% ini bukan dana lebaran. Ini adalah dana masa depan Anda, dana darurat, atau dana untuk melunasi utang. Anda hanya boleh menghabiskan sisa 60%. Sekarang, Great Wall sudah berdiri. 40% THR Anda aman. Strategi nekat 2. The 72-hour rule. Mengakali otak impulsif. Kita semua kenal jebakan. Flash sale 24 jam. Ini adalah teknik marketing kuno yang memanipulasi otak kita dengan rasa takut, ketinggalan, FOM. Kita akan mengakalinya dengan aturan 72 jam. Taktik nekat untuk setiap barang non-esensial seperti sepatu baru, gadget, atau dekorasi yang lucu yang masuk ke ranjang belanja Anda. Belanja Anda harus menundanya selama 3 hari penuh atau 72 jam. Jangan check out. Kenapa 72 jam? Data psikologis menunjukkan bahwa 80% keinginan membeli impulsif akan hilang setelah 3 hari. Ini memberi waktu bagi rasionalitas Anda untuk menyusul emosi Anda. Setelah 72 jam, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar esensial? Apakah ia lebih penting daripada kebebasan finansial saya? Saya berani jamin, dari 5 item yang Anda masukkan ke keranjang di hari pertama THR, paling banyak hanya 1 yang benar-benar Anda butuhkan setelah 72 jam. Ini adalah filter anti kebocoran terkuat Anda melawan diskon lebaran. Dana masa depan sudah aman 40%.
Nafsu belanja sudah kita rem 72 jam. Sekarang bagaimana dengan sisa 60% yang benar-benar harus kita pakai untuk Lebaran? Kita harus kejam dalam perencanaannya. Kita tidak akan membiarkan sisa 60% itu mengambang. Setiap rupiah harus punya nama dan tujuan. Kita akan menggunakan sistem zero-based budgeting, tapi dengan sentuhan Lebaran. Taktik nekat buat amplop digital wajib. 60% sisa THR Anda harus dibagi menjadi 4 kategori non-fleksibel. Amplop 1. Zakat dan sedekah. Wajib, ini prioritas pertama dan tidak bisa dinegosiasi. Amplop 2. Angpau dan kado wajib. Amplop 3. Kebutuhan rumah tangga. Semua sembako, bumbu masakan, dan keperluan Lebaran. Belanja baju baru hanya jika masuk dalam sisa di amplop. Amplop 4. Bensin mudik atau transportasi lokal. Hitung dengan detail biaya bensin dan tol atau tiket. Intinya, alokasikan sisa 60% sampai 0. Jika Anda ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri atau hiburan, itu hanya boleh dilakukan jika ada sisa di luar 4 amplop ini, dan percayalah, sisa itu biasanya 0. Gunakan aplikasi budgeting atau bahkan spreadsheet. Sederhana, yang terpenting adalah komitmen. Jika amplop angpau habis, selesai. Tidak ada ambil dana dari amplop. Kebutuhan rumah tangga, disiplin adalah kunci. Kemerdekaan finansial, inilah hasil nyata dari strategi nekat ini saat euforia Lebaran mereda dan semua orang pusing melihat rekening kosong. Anda melihat dana darurat. Anda berdiri kokoh, utuh. THR utuh itu bukan cuma angka. Itu adalah emergency fund yang siap sedia. Itu adalah pelunasan utang yang bunganya mencekik leher. THR bukan hanya untuk perayaan, tapi untuk kebebasan finansial Anda di masa depan. Jadi, ringkasan 3 strategi nekat anti bocor. Anti bocor 1. The Great Wall. Pindahkan 40% dalam 1 jam. 2. The 72-hour rule. Tunda semua non-esensial selama 3 hari. 3. Budget zero-based. Alokasikan sisa 60% ke amplop. Wajib sampai 0. THR Anda akan masuk sebentar lagi, segera siapkan. The Great Wow Anda. Saya ingin tahu, komen di bawah. Apa godaan diskon Lebaran terbesar Anda tahun lalu? Mari kita atasi godaan itu bersama-sama tahun ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman Anda yang sering bokeh. Setelah Lebaran, sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat merencanakan keuangan THR Anda.